Soal ijazah, yang ditanya terlihat marah, yang bertanya malah dituduh menyebar hoaks. Sampai kapan seperti ini terus? Ketika data disampaikan justru dibalas dengan emosi. Bukan klarifikasi terbuka, bukan bantahan ilmiah, tapi reaksi defensif seolah pertanyaan adalah ancaman. Padahal kalau memang tak ada yang salah, kenapa tidak dibuka saja? Kalau semuanya sah, kenapa justru jadi semakin rumit? Sebelum membela lebih jauh soal isu ijazah ini, coba jawab 4 pertanyaan ini. Pertama, sudahkah pernah melihat sendiri ijazah aslinya? Banyak orang membela, bahkan sampai membabi buta. Tapi satu pertanyaan sederhana. Apakah mereka yang membela itu benar-benar pernah melihat ijazah aslinya secara langsung? Bukan salinan digital, bukan unggahan media sosial, dan bukan klaim sepihak dari pihak tertentu. Tapi benar-benar melihat dokumen fisiknya, memverifikasi secara nyata, menyentuh, dan memastikan bahwa dokumen itu sah menurut standar akademik yang objektif. Kalau belum pernah melihat langsung, maka pertanyaannya, pembelaan itu berdiri di atas dasar apa? Yang lebih menarik, justru mayoritas para pembela sebenarnya berada dalam posisi yang sama dengan mereka yang bertanya. Sama-sama belum pernah diberi akses ke dokumen asli. Sama-sama hanya melihat dari kejauhan, mendengar dari media, dan menafsir berdasarkan opini. Bedanya hanya satu. Yang satu mengajukan pertanyaan, yang satu malah membungkam. Yang satu meminta penjelasan, yang satu justru menyudutkan seolah bertanya adalah bentuk permusuhan. Kalau memang sama-sama belum pernah melihat, mengapa tidak duduk bersama dengan yang bertanya, minta keterbukaan dan masalah selesai? Ini menciptakan kejanggalan besar. Jika belum pernah melihat, lalu kenapa begitu yakin? Jika belum tahu secara langsung, mengapa membela seolah tidak mungkin ada kesalahan? Bahkan yang menyampaikan kritik berdasarkan data pun sering dibalas dengan emosi. Lalu ruang diskusi pun tertutup, dan yang tersisa hanyalah suara-suara fanatik yang lebih mementingkan simbol daripada substansi. Padahal, kalau tujuannya benar-benar untuk membela kebenaran, seharusnya keterbukaan didukung bersama. Bukannya menyerang mereka yang justru mendorong klarifikasi. Kenapa tidak diajak bicara baik-baik? Kenapa tidak kita dorong sama-sama agar data ini dibuka tuntas? Agar publik tenang, agar nama baik semua pihak terjaga? Atau jangan-jangan yang dibela bukan lagi kebenaran, melainkan fanatisme terhadap tokoh? Disinilah pentingnya menempatkan akal sehat di depan emosi. Karena kalau pembelaan hanya berdiri di atas rasa kagum atau rasa takut kehilangan figur idola, maka kebenaran bisa tertutupi oleh loyalitas yang tidak kritis. Dan kalau terus dibiarkan, bukan hanya kepercayaan publik yang hilang, tapi juga integritas seluruh sistem yang kita bangun bersama. Kedua, kenapa pertanyaan pakai data dibalas pakai amarah? Banyak kritik terhadap ijazah Jokowi sebenarnya disampaikan dengan pendekatan ilmiah. Bukan asal tuduh, bukan sebatas spekulasi. Ada yang menganalisis jenis huruf dan format dokumen berdasarkan standar tahun terbit. Ada yang membandingkan arsip resmi dari universitas. Ada yang meneliti tanda tangan, mengecek kop surat, bahkan merinci kejanggalan antara dokumen dan kronologi yang resmi. Itu semua disusun sebagai bentuk partisipasi publik, bukan kebencian. Tapi anehnya, apa yang dibalas? Bukan data tandingan, bukan klarifikasi ilmiah yang menyejukkan. Yang muncul justru emosi. Yang bertanya diberi label. Yang mengkritik disebut pembenci. Yang mengungkap data dianggap penyebar hoaks. Pertanyaan yang masuk akal justru dibungkam dengan narasi defensif, kadang bahkan diancam secara hukum. Di titik ini, publik patut bertanya, apa yang sebenarnya sedang dibela? Kalau memang yakin ijazah itu sah dan tidak ada yang perlu diragukan, kenapa tidak direspons dengan tenang dan terbuka? Kenapa bukan data yang dijadikan alat jawab? Mengapa bukan logika yang diutamakan? Karena dalam tradisi akademik dan negara hukum, ketika ada perbedaan pendapat, jawabannya bukan labelisasi, apalagi kriminalisasi. Jawabannya adalah data yang diuji, argumen yang ditimbang. Tapi kalau pertanyaan dibalas dengan kemarahan, publik justru semakin ragu. Apa yang sedang disembunyikan? Lebih jauh, reaksi semacam ini memperlihatkan satu hal yang mengkhawatirkan, bahwa sebagian orang tidak sedang membela kebenaran, tapi sedang mempertahankan posisi, gengsi, atau bahkan ilusi. Kalau kritik ilmiah dibalas dengan amarah, maka sesungguhnya yang dipertahankan bukan fakta, tapi perasaan. Bukan kebenaran, tapi identitas. Pertanyaannya sekarang,
apakah kita siap menjadi bangsa yang tidak bisa menerima pertanyaan logis? Apakah rakyat harus diam saat melihat kejanggalan hanya karena takut disalahartikan? Atau justru kita harus berani mengembalikan nalar ke tempatnya sebagai fondasi berpikir di tengah arus emosi? Jika yang dibela benar, maka tidak ada yang perlu ditakuti dari pertanyaan ilmiah. Justru disitulah kesempatan terbaik untuk menunjukkan bahwa semuanya memang sah, terbuka, dan masuk akal. Tapi kalau pertanyaan dianggap musuh dan emosi menjadi tameng, maka hati-hati. Yang sedang dijaga bukan lagi kejujuran, tapi kenyamanan palsu yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Ketiga, yang dibela itu kebenaran atau hanya figur idola? Di tengah perdebatan soal ijazah Jokowi, ada satu pertanyaan yang layak direnungkan dalam-dalam. Apa yang sebenarnya sedang dibela? Apakah yang dipertahankan itu adalah kebenaran yang sudah diuji secara terbuka? Atau hanya sosok tokoh yang dianggap tak boleh disentuh? Sebab membela kebenaran itu mulia, tapi membela tanpa dasar, apalagi karena fanatisme terhadap figur, justru bisa menyesatkan. Tak sedikit yang membela dengan kalimat seperti, "Saya percaya saja," atau "Masa sih presiden bisa palsu ijazahnya?" Tapi percaya saja tidak cukup. Apalagi jika pembelaan itu tidak berdiri di atas bukti yang jelas. Anehnya ketika orang mempertanyakan hal-hal teknis dan masuk akal, seperti siapa dosen pembimbingnya, kenapa ijazah tak bisa dilihat terbuka, atau kenapa alumni banyak yang tidak mengenal, jawabannya justru diabaikan. Yang dipertanyakan adalah logika, tapi yang dibalas adalah loyalitas. Inilah persoalannya. Apakah semua kritik harus dianggap serangan? Apakah semua pertanyaan harus dicap fitnah? Jika benar-benar yakin bahwa dokumen itu sah dan prosesnya legal, kenapa tidak diajak berpikir bersama? Kenapa justru menyerang orang yang kritis seolah-olah bertanya adalah bentuk permusuhan? Lebih jauh lagi, kita harus berani menguji kejujuran sendiri. Kadang yang dibela itu bukan kebenaran, tapi rasa nyaman. Rasa aman karena mengikuti arus mayoritas. Atau rasa enggan mengakui kalau ternyata tokoh yang dibela bisa saja punya sisi yang belum terang. Dan ini bukan soal Jokowi semata, tapi soal bagaimana bangsa ini memperlakukan kebenaran sebagai sesuatu yang wajib dibuktikan atau cukup diyakini berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Kalau pembelaan hanya karena kagum pada tokoh, itu bukan pembelaan terhadap kebenaran. Itu fanatisme. Dan fanatisme dalam sejarah manapun sering menjadi batu sandungan bagi kejujuran. Karena saat tokoh lebih penting dari kebenaran, maka yang dikorbankan pertama kali adalah akal sehat. Maka sekarang saatnya bertanya jujur kepada diri sendiri. Apakah pembelaan ini lahir dari keyakinan yang kritis atau dari fanatisme yang menolak realita? Karena jika yang dibela memang benar, maka membuka ruang klarifikasi tak akan membahayakan siapapun. Tapi jika ruang dialog justru ditutup rapat, maka barangkali yang dijaga bukan kebenaran, tapi bayangan tentang kebenaran. Keempat, kalau yakin sah, kenapa justru ribet sendiri? Di tengah isu ijazah Jokowi yang tak kunjung reda, publik sebenarnya hanya meminta satu hal sederhana. Buka saja dokumen aslinya secara resmi, transparan dan objektif. Itu permintaan yang masuk akal, sederhana dan bisa diselesaikan dalam hitungan menit, jika memang semuanya sudah beres. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang dipilih adalah jalan berliku, menyewa pengacara, menggelar klarifikasi di berbagai tempat, membuat laporan balik terhadap pelapor, bahkan menggiring opini seolah-olah yang bertanya sedang membuat keributan. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Kamu memang yakin ijazah itu sah dan tak ada yang keliru, kenapa justru ribet sendiri? Membuka ijazah secara terbuka adalah tindakan murah, legal, dan tidak membutuhkan debat panjang. Tapi mengapa justru langkah yang diambil mengarah ke jalur hukum, narasi media, dan klarifikasi sepihak tanpa verifikasi publik? Bukankah semakin dibela dengan cara yang kompleks, justru kesannya semakin tidak simpel? Bahkan, ketika ada pihak yang ingin mengkaji secara ilmiah, malah dituduh menyebar hoaks. Ketika ada warga meminta kejelasan lewat jalur resmi, malah diputarbalikkan sebagai serangan politik. Di titik ini, kita perlu bertanya lebih dalam. Apakah langkah-langkah ini mencerminkan kepercayaan diri bahwa semua dokumen memang sah? Atau justru ini bentuk kepanikan yang dibungkus rapi dalam narasi hukum dan klarifikasi terbatas? Karena kamu memang tidak ada masalah, tak perlu jalan memutar. Tak perlu klarifikasi kemana-mana. Tak perlu menyewa pembela profesional.
Cukup tunjukkan, buka dan biarkan publik menilai sendiri. Apalagi yang sedang diminta bukan data pribadi, bukan riwayat rekening, tapi hanya satu hal. Dokumen publik seorang kepala negara. Bukankah wajar jika rakyat bertanya? Bukankah keterbukaan adalah bagian dari etika pejabat publik? Maka jika semua upaya diarahkan untuk menolak pertanyaan, mempersulit penyelidikan, dan menolak pembuktian terbuka, publik pun layak curiga. Apa yang sebenarnya sedang diselamatkan? Dokumennya atau reputasinya? Dan pada akhirnya, satu kalimat jadi gong dari semua ini. Membuka ijazah itu sederhana, tapi yang dipilih justru langkah-langkah yang rumit, mahal, dan melelahkan. Apa tidak capek terus membela tanpa kejelasan? Inilah 4 pertanyaan yang mestinya tak perlu ditanggapi dengan marah atau panik. Ini bukan tuduhan, bukan fitnah, apalagi kebencian. Ini hanya pertanyaan, dan pertanyaan itu cukup dijawab, bukan dilawan. Kalau memang yakin tak ada masalah, kenapa harus tersinggung? Kalau memang bersih, kenapa takut terbuka? Justru semakin dibuka, semakin kuat posisi. Tapi jika semua kritik dibalas dengan emosi, siapa sebenarnya yang sedang melukai demokrasi? Kita ini sebangsa setanah air. Tidak ada yang ingin gaduh. Tidak ada yang ingin menjatuhkan tanpa alasan. Tapi zaman juga kebenaran dikorbankan hanya demi menjaga kenyamanan figur. Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi, mari duduk bersama, bicarakan terbuka, dan selesaikan dengan kepala dingin. Karena yang kita perjuangkan bukan nama siapa-siapa, tapi akal sehat, kejujuran, dan masa depan bangsa ini. Monggo yang mau menanggapi silakan tulis dalam komentar. Mari kita berdiskusi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda suka, silakan like dan jangan lupa subscribe jika Anda ingin menyaksikan video-video selanjutnya dari channel ini.